tentang maintain masterclass dari Micro Mentor by Mexico. Di sini teman-teman semuanya, kenapa sih kok ada Micro Mentor? Coba kita mulai sama-sama ya. Ini profil saya sedikit. Saya perkenalkan, nama Ulfa Fitria, ibu rumah tangga yang punya usaha sama dengan ibu-ibu semuanya. Usaha saya di konveksi, tapi saya melakukan pendampingan banyak sekali, ada di kuliner, ada di jasa, ada di fashion, dan di sini lengkap. Saya memiliki akun di bisnis Google, ada di FB yang sudah berjalan lancar. Saya melakukan pendampingan di daerah mana saja. Selain di kota Jogja, ada Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung. Next. Ini beliau adalah Bapak Teten dari Kementerian Koperasi UKM RI yang bekerja sama dengan Persiko yang meluncurkan tentang Micro Mentor ini. Kapan itu? Tanggal 3 September, 8 Desember 2020 kemarin ya. Selanjutnya, ini acara-acara sidang UMKM yang diadakan di Jakarta, melibatkan banyak sekali pendamping dan relawan dari Jawa Timur. Apa sih yang dilakukan oleh Micro Mentor? Memberikan pelatihan pada 10.000 pendamping. Jadi awalnya itu Micro Mentor memberikan pelatihan pada 200 orang master mentor yang diambil dari pendamping-pendamping seluruh Indonesia, dari Jakarta, ujung timur, Jawa Tengah, dari seberang, banyak sekali yang ada. Dari 200 itu nanti akan berkembang menjadi 10.000 pendamping. Dari 10.000 pendamping nanti akan banyak sekali UMKM yang menjadi maintain. Jadi teman-teman di sini UMKM namanya maintain. Jadi yang mengajak saya namanya master mentor. Saya adalah mentor pendamping, dan Bapak Ibu di sini adalah maintain. Ya. Selanjutnya, tujuan masterclass ini apa? Meningkatkan kapasitas maintain atau UMKM untuk bisa mentori dengan para mentornya lebih efektif. Kenapa? Karena sekarang di era pandemi itu semuanya serba daring, semuanya sulit sekali untuk pertemuan. Ini ada pertemuan karena apa? Karena kita tidak bisa luas ya, hanya sekitar 10-12 orang saja. Nah di sini gunanya untuk apa? Nanti peserta juga akan berkesempatan mendapatkan sertifikat. Nanti Bapak Ibu di sini ada sertifikat Micro Mentor. Nanti ada meningkatkan partisipasi keefektifan kita dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan jaringan bisnis profesional Bapak dan Ibu ke seluruh Indonesia. Ini kegiatan dokumentasi kelihatan ya, siang hari silau. Bisa berupa lingkaran, letter U, atau berupa kelas seperti yang hari ini. Ini sebelum kemarin ada pandemi ya. Selanjutnya, nah agenda pertemuan kita apa saja? Mentoring bisnis, tentang mentoring digital, menyangkut transformasi UMKM, dan siklus mentoring. Apa sih mentoring bisnis menurut Anda? Kira-kira Bapak dan Ibu sini, mentoring itu apa? Mentoring, memonitor, memantau. Ya coba kita lihat. Mentoring bisnis. Mentoring bisnis itu apa? Mentoring bisnis adalah mentoring bisnis yang efektif adalah kolaborasi yang tercipta antara mentor, mentee yang punya tujuan yang sama, struktur yang sama, yang nanti akan menemukan kesamaan apa-apa yang kita sharingkan, apa yang kita butuhkan. Individunya yang berperan di sini adalah mentor, yang seperti tadi di awal ya.
Nah, bersama dengan mente. Selanjutnya, tahapan mentor itu apa saja? Seperti tadi di awal yang sudah kita lakukan, tahapannya apa? Kita mendaftar dulu secara efektif dengan HP atau laptop dan mentor. Nah, itu tahapan-tahapan yang kita lakukan. Bersama menyiapkan catatan, wirausaha kita apa, foto-foto. Nanti kita akan mengatasi permasalahan kita apa, di lapangan rintangan kita apa, ke depan kita mau apa. Next, ketentuan mentoring bisnis. Kualitas apa yang harus dimiliki untuk hubungan mentoring? Kualitasnya apa? Misalnya menjunjung tinggi, saling menghormati, apalagi itu menjaga kerahasiaan. Mungkin sesama mente dan mentor ada yang curhatnya tidak hanya usaha, ini saya tidak bisa menjual karena ditolak wisata, itu dirahasiakan antara mente yang satu ke mente yang lainnya oleh seorang mentor. Itu salah satunya juga. Memberikan saran, bertukar pandangan. Nah, seperti itu. Next, kita ada tanya jawab, tapi sepertinya ibu-ibu nggak usah tanya jawab, tadi udah tahu ya mente apa, mentor apa. Next, ini pengertian mente yang tadi sudah tahu. Next, ini karakter seorang mente yang ideal, macam-macam nih. Ini kalau tidak dicatat pun nanti juga akan didapat, kita akan ada di grup ya. Jadi latar belakang mente itu bermacam-macam. Nanti ibu akan menemukan teman-teman juga yang akan menjadi mente, memiliki latar belakang bisnisnya beda-beda. Ada yang dari kuliner, ibu juga kuliner olahan. Ada yang dari craft fashion. Terus ibu itu sama kuliner juga. Yang satu makanan dari belanja. Ketahanannya berbeda-beda, pengetahuannya berbeda-beda. Next, nah, jaringannya, kemampuan interaksi antar orang yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Ada yang kalau mau ngomong, aku malu nanti ditolak. Ada yang satu lagi, jualannya pintar sekali. Lah gunanya kita bertemu tuh, ibu ini kok bisa jualannya seru sekali, caranya bagaimana? Nah, di sini banyak sekali pakar-pakar jualan, dan ada yang baru memulai muncul. Nanti bisa saling bertanya. Next, manfaat menjadi mente. Ini manfaatnya kalau ibu menjadi mente. Satu, ibu punya ide dan cara berpikir yang baru. Mungkin selama ini ibu cara dan berpikirnya hanya produksi, jualan, tapi secara pandemi ini kemana menjualnya supaya laku di zaman seperti ini, gimana caranya? Nah, nanti bisa saling sharing. Yang kedua, keuntungannya apa? Bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, mengembangkan PD, percaya diri, bisa tambah percaya diri, visibilitas dan pengakuan usaha. Ibu jadi punya pengakuan usaha. Seperti tadi ada di profil ibu kan, oh aku seorang mente, aku punya usaha, aku lebih pede. Apalagi nanti ibu punya sertifikat. Next, apa manfaatnya mentor bisnis bagi Anda? Next. Nah, ini tanya jawab lagi. Gimana? Belum ya? Belum ada, jalan terus. Soalnya tadi udah ketemu. Yuk, biar kita cepat dulu. Pengertian mentor. Nah, ini mentor tadi sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi mente yang mendapatkan saran, mentor yang memberi saran. Tapi bisa juga seorang mentor pun sharing bersama mente-mente yang berpengalaman. Karena mereka sebenarnya berpengalaman menjadi mentor, hanya tidak mendaftar menjadi mentor. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bantuan yang diberikan oleh mentor. Di sini memberi masukan yang terkait dengan manajemen akuntansi dari organisasi juga. Dapat mencatat tantangan spesifik, bagaimana pemasaran tadi, dan kemampuan memotivasi dan percaya diri. Nanti selain ini kan ibu juga akan mendapatkan, oh ya caranya saya supaya percaya diri gimana? Cara saya menawarkan, menjual, berdiri, duduk, berjalan, dan membuat surat-surat penawaran diri masuk ke toko-toko, hotel-hotel. Contoh bisnis digital. Nah, next, ini kan
karena eranya ya, pandemi COVID inilah yang membuat diantaranya mikromentor ini terbentuk. Kenapa? Karena banyak sekali kita akan melalui apa-apa melalui teknologi daring digital. Kita penjualan akan melalui itu semuanya. Banyak sekali pengetahuan UMKM yang punya HP tapi tidak memanfaatkan banyak HP itu. Padahal bisa untuk WA bisnis, akunnya FB bisa untuk akun bisnis, dan IG-nya itu juga bisa untuk bisnis. Next, pendampingan inilah yang sangat penting dan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Ya, ini mikromentor tadi ya. Mikromentor adalah jaringan wirausaha relawan mentor bisnis terbesar di seluruh dunia. Mikromentor Indonesia adalah bagian dari Mikromentor Global, sebuah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wirausaha dan relawan mentor seluruh Indonesia. Nanti Ibu bisa ketemu dengan relawan mentor seluruh Indonesia yang akan berkolaborasi. Ibu nanti bisa melihat, oh ini jualannya gini, oh aku mau bertanya dengan Ibu yang ada di Banjarmasin, yang ada di Riau, atau yang mungkin secara internasional. Next, jangkauan mikromentor di Indonesia. Ini seperti ini. Ini bulan demi bulan sampai 16.000 sekian pendaftar. Lalu UMKM-nya, lalu mentornya, jadi seperti ini berkelanjutan. Caranya bergabung, tadi itu sudah semuanya ya sama Bapak. Mikromentor ONG nanti pakai bahasa Indonesia. Terima kasih Bu. Ya, udah apa dulu. Kita lanjutkan. Tadi sudah bergabung semuanya. Next, maka harus mikromentor. Karena di sini banyak sekali fitur-fitur yang gratis. Nanti akan didapatkan fitur-fitur gratis, mempertemukan mentor dan BP, panduan yang jelas mudah digunakan, dan yang penting yang dapat diakses ke depannya. Jadi HP-nya manfaat ya Bu. Selanjutnya, dampak mikromentor Indonesia mampu bertahan di tahun pertama usahanya. Nah, di sini kekuatan ketahanan usaha di era pandemi ini. Selanjutnya, ini fitur-fitur yang ada di mikromentor. Nanti bisa sambil dilihat di HP-nya. Ini kalau mau mengakses lainnya, hanya jawab, kita lewati dulu. Siklus hidup mentor digital. Apa menurut Anda tantangan utama dalam hubungan mentoring secara digital? Belum ada tantangan ya Bu ya, karena ini lewat offline, jadi tidak secara online. Kalau selama ini saya Bu Hawa itu secara online, jadi Zoom. Kadang-kadang kita mati listrik, kalau enggak jaringan, kalau enggak internetnya. Ibu nggak ngalami ini, tapi kayaknya nggak ada yang ngalami. Selanjutnya, siklus hidup mentoring digital. Ini bisa nanti Ibu lihat. Meski tidak ada pola hubungan mentoring yang secara langsung persis, nanti tetap bisa lewat WA grup atau apa, Ibu tetap bisa saling berhubungan kita. Next, ini proses mentoring. Nanti kita berdiskusi, merencanakan nanti apa saja. Nanti Ibu bisa membuka secara luas. Next, ini latihan pertemuan. Latihan mulai mentoring sudah ya, tadi daftarkan sudah, Anda sudah semuanya. Nah, kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya mungkin ada minuman di ini dulu. Di sini ada logonya Kementerian Koperasi UMKM, ada apa itu namanya, Center CFD itu, Mercy Force Indonesia, Awareness UKM dan Mikromentor. Ini nanti dibuka di tempat Ibu, ada semuanya lewat Mikromentor tadi. Ya, next lagi. Ini kita mulai ya sesi 1.
cyber. Ini kita masuk ke keamanan cyber ya Bu ya. Tadi yang kita penjelasan tentang mente, mikromentor dan tadi mentoring itu harusnya ada di 1 hari, tapi kita persingkat hanya beberapa menit karena sebelum mulai tadi sudah pendaftaran, jadi kita udah mulai duluan. Ketentuan pelatihan keamanan siber. 1 sudah terdaftar di platform mikromentor wirausaha, tadi sudah pada terdaftar ya.